Sony mengurangi perkiraan keuntungannya dari bisnis game karena penjualan game PlayStation-nya tak sebesar yang diperkirakan sebelumnya. Perkiraan ini dikeluarkan Sony setelah mengumumkan pengapalan 2,4 juta unit PS5 pada kuartal terakhir, naik hanya 4% dari 2,3 juta unit yang dikapalkan pada periode yang sama tahun 2021. Secara total, sudah ada 21,7 juta PS5 yang dikapalkan sejak pertama dirilis. Meski pengapalan konsolnya masih bertumbuh, penjualan software, atau tepatnya game, merosot 26%. Dalam investor call-nya, Sony menyalahkan sedikitnya judul game besar yang dirilis pada 2022 dibanding 2021. Juga berkurangnya waktu bermain game secara keseluruhan. Scroll to resume content. Data ini didukung oleh menurunnya pengguna aktif PlayStation Network sebesar 3% menjadi 102 juta akun. Nasib game jagoan Sony keluaran 2022 pun tak terlalu bagus. Misalnya Horizon Forbidden West dan Gran Turismo 7 mendapat persaingan yang keras dari Elden Ring, yang mencuri perhatian para gamer. Dari data-data ini, Sony pun menurunkan perkiraan keuntungan tahunannya sebesar 16% untuk bisnis gamingnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penurunan penjualan game pada kuartal depan, juga biaya yang harus dikeluarkan oleh Sony untuk mengakuisisi Bung Ye. Penurunan penjualan game Sony ini menjadi pertanda untuk industri game yang pertumbuhannya melambat setelah mengalami peningkatan sangat besar pada awal pandemi, demikian dikutip Detik.net dari The Verge, Senin. Sementara dari kubu Xbox, Microsoft memang tak mengungkap jumlah pengapalan perangkat Xbox-nya, namun mereka melaporkan pemasukan dari bisnis Xbox menurun 11% pada kuartal terakhir, begitu juga dengan penurunan 6% dari bisnis konten dan layanan, dan penurunan keseluruhan dari sektor gaming sebesar 7%. Meski penjualan gamenya tak terlalu bagus, Sony belum mengubah perkiraan pengapalan PS5-nya selama 2022, yaitu 18 juta unit untuk tahun fiskal 2022. Lalu dari sisi game, mungkin Sony bakal berharap banyak pada dua game jagoan mereka yang akan dirilis pada 9 November, yaitu God of War Ragnarok, dan 2 September, yaitu The Last of Us Part I Remake. Sony bakal fokus produksi PS5 di tahun ini.